Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mendemokan program perpustakaan dengan anggota yaitu Farisna Hamid Jabar dengan NIM 170, Akmal Hafif Al-Kafi NIM 132, dan saya sendiri Wahyu NIM 130. Baiklah, saya persilakan kepada Saudara Akmal Hafif untuk membuka presentasi demo kali ini. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan program PHP mulai dari create, di mana create ini berfungsi untuk menambahkan data. Pada line 2 ada koneksi PHP untuk mengubah ke database, dan di line 8 sampai 12 ada variabel nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal. Line 14 ada variabel perintah untuk memasukkan data nama, alamat, telepon, dan judul ke dalam tabel perpus. Terus di line 18 ada kondisi jika data berhasil, pesan simpan akan muncul. Jika kode 0, data berarti gagal untuk menyimpan. Lanjut koneksi, oke. Nah, di sini ada file koneksi di mana file ini berfungsi untuk menghubungkan file PHP ke database. Berikut database, di situ ada nama database, ada ID 2007-750. Bisa kita lihat ada di database user, database host dengan nama localhost. Nah, ini datanya. Lanjut, guys. Delete. Nah, di sini ada file delete di mana di sini berisi perintah untuk menghapus suatu data yang diambil berdasarkan ID. Bisa kita lihat di sini. Oke, lanjut. File get. Nah, di sini ada file get, di mana fungsi file get ini adalah ketika kita ingin mengedit suatu file, jadi data yang ingin kita edit bakalan tampil di form ketika kita ingin mengedit data. Ada ID, nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal. Oke, lanjut. Nah, di sini ada file retrieve.php, di mana file ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang ada di dalam database ke dalam aplikasi nantinya. Bisa kita lihat codingannya. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya ada file update.php, di mana berfungsi untuk mengupdate atau memperbarui data yang diedit pada aplikasi, dan data tersebut nanti bakalan dikirimkan ke database dan data berhasil diubah. Oke, bisa kita lihat di sini database-nya. Nah, bisa buka tabel perpus. Dan kami di sini memiliki field ID, nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal. Oke. Oke. Oke, sekian saja penjelasan saya tentang file PHP dan database. Terima kasih. Lanjut, Mas Wahyu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan demo dari yang sudah disampaikan oleh teman saya Akmal tadi. Sekarang masuk pada layout yaitu extension.xml. Pertama yaitu activity main. Activity main ini berisi recycle view, di mana recycle view ini berfungsi untuk menampilkan semua data secara menyeluruh. Dan jika di sini list view, maka data yang ini akan ditampilkan satu persatu. Lanjut, activity tambah.xml. Di sini kami menggunakan linear layout, kemudian di dalamnya terdapat text view,
yang bernama tambah data pinjam, nama peminjam, judul buku, alamat, telepon, dan enter. Dan terdapat juga tombol button, yaitu tambah. Nah, data yang telah ditambahkan oleh user tadi akan ditampung pada carditem.xml. Di sini dapat kita lihat, kami menggunakan linear layout dalam linear layout. Lanjut, activity ubah.xml. Activity ubah.xml ini berfungsi untuk mengupdate barang atau maksud saya mengupdate data yang telah diinput user tadi. Lalu untuk menghapusnya ada pada menu adapter data. Dapat kita lihat di sini cara penggunaannya, yaitu dengan cara mengklik atau klik lama pada sebuah data dan akan muncul dialog pesan yang bertuliskan hapus. Lalu yang terakhir yaitu main menu.xml. Ini berguna untuk menampilkan drop down yaitu titik 3 ini dengan isinya di dalam yaitu tombol tambah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Farisna. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Java atau program Java-nya. Oke, di sini program Java terdiri dari activity, adapter, API, dan modal. Kita mulai dari API request atau return server. Di sini return server digunakan untuk mengkonekkan program Java ke database, di mana database tadi dihosting oleh Web WhatsApp dengan data purpose yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Omal. Lalu ke API request data. API request data di sini digunakan untuk melakukan request atau mengambilkan data dari file-file PHP yang tadi telah ditunjukkan. Ada retrieve.php, create.php, delete, get, dan update. Di create di sini data yang diambil berupa data, nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal. Untuk update sendiri terdapat ID karena nantinya ID digunakan untuk mendelete data sehingga ID juga dipanggil. Lalu data selanjutnya ada nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal. Kita mulai dari main activity. Main activity seperti biasa yaitu activity yang dipanggil pertama. Ada import yaitu library yang digunakan nantinya. Pertama yaitu onCreate, seperti biasa onCreate digunakan untuk membuat activity awalnya. Di sini untuk retrieve data yaitu mengambil data dari database. Lalu kita di sini ketika data gagal diambil dari atau program gagal mengkonekkan ke database, maka program akan menunjukkan TOS yang berupa gagal menghubungkan ke server. Lalu langsung kita ke tambah activity yaitu digunakan untuk menambah data nantinya. Di sini seperti biasa di import, di sini ada tipe data yang nantinya akan digunakan. Ini onCreate itu fungsi pada Java tambah data, tambah activity. Ada nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal yang nantinya digunakan untuk menyimpan data. Ini untuk kondisi ketika user memasukkan data, jadi semua data harus diisi sehingga tidak ada data yang kosong. Lalu ini ketika pencet atau button dari create data dipencet, maka akan memanggil fungsi create data.
di mana datanya tadi berupa nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal. ID tidak dimasukkan karena ID sudah otomatis akan ditambahkan pada database, itu dengan menggunakan auto increment. Ketika create data gagal, maka program akan memberikan info atau kegagalan, yaitu gagal menghubungkan server. Lalu kita masuk ke ubah activity. Ubah activity digunakan atau program Java digunakan untuk mengubah data, yang mana data tersebut akan memanggil dari ID, nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal. Sini kodenya. Ini ketika kode update data dipencet atau buttonnya dipencet, maka data akan mengupdate data berupa ID, nama, alamat, telepon, judul, dan tanggal. Di sini ada data model. Data model di sini digunakan untuk terdiri dari getter dan setter, di mana getter dan setter ini nantinya digunakan untuk menyimpan data model dari database. Data tersebut ada data ID, ada data nama, ada alamat, telepon, judul, dan tanggal. Ini respons modelnya. Disimpan untuk menyimpan datanya berupa menggunakan list. Terus apa lagi? API request data sudah. Sini fungsi untuk delete data, get data. Get data di sini digunakan untuk mendapatkan data ketika program ingin mengupdate data, maka pertama kali data pasti akan memanggil data dari database terlebih dahulu untuk memasukkannya ke dalam form, sehingga ketika diedit, user tidak harus mengedit data dari nol. Demikian penjelasan program Java dari saya. Selanjutnya penjelasan demo program akan dijelaskan oleh Mas Wahyu. Baiklah, di sini saya akan mendemokan program jadi yang telah kami buat. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah kami buat. Ada di sudut kanan paling bawah, yaitu peminjaman buku. Kita klik saja. Nah, di sini terdapat data yang telah kami tambahkan tadi. Dan kita mencoba untuk menambah data baru dengan cara klik titik 3 yang berada di pojok kanan atas, lalu pilih menu tambah. Nah, di sini kita akan memasukkan nama peminjam, misalnya Wahyu, judul buku misalnya drawing, alamat peminjam misalnya Bantul, telepon peminjam kita random saja, lalu masukkan tanggal peminjam. Lalu kita tambah data. Nah, di sini sudah terdapat data baru yang telah kita tambahkan tadi yang paling bawah, yaitu dengan nama Wahyu, judul drawing, tanggal 3 bulan 1 2023, dan nomor telepon 0822, dan alamat yaitu Bantul. Nah, untuk delete-nya kita dapat klik lama pada salah satu data. Bisa di sini terdapat dua pilihan, yaitu ubah atau update dan hapus atau delete. Kita coba untuk mengubahnya. Dari Wahyu kita tambahkan misalnya Anwar. Kita input semaksimal dari teks tersebut. Nah, sudah maksimal. Lalu drawing kita tambah Ayu aja.
Lalu tanggal kita coba ubah 4. Bantul kita ganti dengan Sleman. Lalu telepon ini terdapat maksimal angka yang dapat diinputkan, yaitu sebanyak 13 inputan data atau angka. Lalu down dan ubah data. Kita lihat di sini data yang di bawah itu sudah terupdate. Lalu yang terakhir yaitu fitur hapus. Kita mencoba untuk menghapus data yang telah kita tambah tadi. Klik hapus dan data akan terhapus. Sekian demo presentasi dari kami dengan judul peminjaman buku. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.